Tuh kadang nggak tahu nih gimana, laki-laki itu egois banget. Pasti yang diojok-ojokin suruh yang perempuannya disuruh periksa. Apa sih dok penyebab istri ini biasanya susah hamil dok? Hai, selamat sore. Sekali lagi sama Reno dan Dr. Mufti di podcast dan YouTube Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Sore ini kita mau bahas soal pasangan suami istri yang sudah beberapa lama menikah tapi belum punya momongan atau susah hamil gitu loh. Nah, sekarang kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Dr. Mufti tentang masalah itu ya. Kenapa kita susah hamil? Kenapa nih kita juga udah bolak-balik kemana-mana tapi belum ada hasilnya. Yuk kita tanya sama dokter ya. Oke, selamat sore Dr. Mufti. Oke, selamat sore. Sehat ya, dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dok, banyak pasangan suami istri sekarang yang sudah beberapa lama menikah tapi belum hamil-hamil gitu dok. Gimana menurut dokter? Oke, sebelumnya saya mau cerita dulu nih. Itu namanya dibilang infertility. Jadi infertility adalah suatu keadaan di mana pasangan sudah menikah lebih dari 1 tahun, melakukan hubungan suami istri secara teratur, tidak pakai kontrasepsi, terus nggak hamil-hamil. Itu namanya infertility. Nggak pernah hamil sama sekali, namanya infertility yang primer. Sementara kalau udah pernah hamil, kemudian udah 1-2 tahun kemudian dia nggak pakai kontrasepsi, kok nggak hamil-hamil lagi? Itu namanya infertility yang sekunder. Terus sekarang banyak nih emang, banyak pasangan datang ke dokter, udah kemana-mana, udah ganti satu dokter, terus ke dokter yang lain, udah ke rumah sakit yang satu, ke rumah sakit yang lain, terus nggak berhasil juga nih. Cuman kadang si pasangan ini pun udah bosen, artinya, aduh nih, sebentar karena dari satu dokter nih terapinya ada yang harus begini, yang satunya harus ada yang begini, itu udah bikin tambah, udah males jadi jangan. Sementara prinsip untuk program hamil itu yang pertama adalah harus yang pertama itu harus sabar. Kedua harus disiplin. Ketiga ya pasti butuh waktu sama biaya. Nah memang pada prinsipnya kalau saya gini, 1 kali atau 2 kali pertemuan itu dokter atau saya udah ketemu nih problemnya apa nih dari pasangan ini. Kenapa nih kok dia nggak hamil-hamil nih. Jadi dengan udah ketemu penyebabnya, jadi ketahuan tuh. Jadi udah diceritain nanti sama pasiennya. Jadi langkah berikutnya yang untuk harus dilakukan ini. Jadi seperti itu. Karena tadi dibilang infertilitas itu butuh waktu harus 12 bulan dulu dia menikah. Jadi yang salah kaprah itu pasangannya bingung kapan sih sebenarnya kita nih pasangannya harus periksa ke dokter. Apa nunggu dia harus 1 tahun dulu dia pasca menikah atau seperti apa gitu. Jadi yang benernya dari beberapa literatur bahwa pada masa pernikahan itu di awal bulan pertama terjadinya satu kehamilan itu sekitar kurang lebih 25-30%. Sementara kalau semakin meningkat lagi di antara 6-7 bulan itu terjadinya suatu kehamilan itu makin tinggi. Sementara kalau udah lebih 1 tahun itu kesempatan untuk terjadinya suatu kehamilan itu bisa sampai 80-90%. Jadi artinya apa? Kalau udah sampai 1 tahun kok nggak hamil-hamil terus baru periksa, ya salah. Jadi yang idealnya kalau udah sampai 6 bulan kok ternyata belum juga nih pasangan ini belum hamil, itu segera periksa ke dokternya. Itu yang paling penting. Oke dok, kalau gitu strateginya aja deh supaya pasangan suami istri ini bisa cepat hamil gitu dok. Oke, strateginya yang paling penting adalah dicari penyebabnya. Jadi penyebabnya itu pasti kalau nggak dari yang laki-lakinya atau yang dari yang perempuannya. Cuman selama ini tuh kadang nggak tahu nih gimana, laki-laki itu egois banget. Pasti yang diojok-ojokin suruh yang perempuannya disuruh periksa, sementara yang laki-lakinya santai-santai aja. Jadi kalau saya prinsipnya gini, untuk pertemuan pertama itu harus kedua-duanya harus datang, harus ketemu dulu. Karena untuk terjadinya suatu kehamilan itu butuh sperma yang sehat, butuh sel telur yang sehat. Jadi artinya apa? Harus dua-duanya. Jadi bukan cuma yang perempuan. Jadi strateginya pertama dicari nih yang kalau laki-laki cuma 1 pemeriksaannya. Apa itu dok? Analisa sperma.
Cuman itu aja dicek tuh. Analisa spermanya seperti kalau analisa spermanya oke, udah tuh. Si cowok, si laki-laki artinya nggak diganggu lagi. Nggak diganggu lagi. Terus yang perempuannya ini banyak tuh pemeriksaannya buat cari penyebabnya nih di perempuan. Mulai dari yang sederhana pemeriksaannya sampai pemeriksaan yang sangat kompleks itu. Yang sederhana misalnya dengan USG misalnya dilihat gimana anatomi dari fungsi reproduksi perempuannya, mulai dari rahimnya, kemudian dilihat mulut rahimnya, kemudian saluran telurnya, kemudian ovariumnya atau indung telurnya. Itu ada masalah nggak? Karena itu penting sekali. Jadi yang paling harus diperhatikan itu strategi itu tadi harus dicari dari penyebab dari yang laki-laki semua sama dengan yang perempuannya. Gitu. Oke. Dok, berarti di Dr. House Clinic ini bisa dilakukan pemeriksaan itu ya dok ya? Bisa. Oke dok, tadi kalau dari laki-lakinya dok, kalau dia spermanya kualitasnya sudah baik, mestinya sudah tidak bermasalah dok ya. Berarti kemungkinan akan diperiksa dari si istrinya gitu dok ya. Nah, apa sih dok penyebab istri ini biasanya susah hamil dok? Oke, jadi sebenarnya nanti pemeriksaan itu tetap harus bareng tuh. Artinya yang laki-laki langsung diperiksa analisa sperma, yang perempuannya sambil dicari penyebabnya. Karena yang perempuan tadi kan tuh banyak tuh pemeriksaan dari yang sederhana tadi kan sampai yang paling kompleks banget. Jadi kalau penyebab yang paling banyak, paling sering, kenapa sih nih suatu pasangan apalagi yang perempuannya ini sering banget nggak sulit jadi untuk hamil, paling sering gangguan di ovulasi atau masa suburnya. Kadang ini perempuan padahal dia misalnya haidnya misalnya teratur nih. Apalagi kalau yang haidnya nggak teratur, udah jelas tuh fungsi reproduksinya terganggu. Ada juga yang padahal haidnya teratur, ternyata setelah diperiksa nggak ada dia masa ovulasinya, masa subur itu nggak ada. Gimana mau hamil? Jadi ovulasi atau masa subur itu waktu sel telurnya mateng tuh dilepasin tuh. Nah itu nggak terjadi tuh, gimana mau hamil kalau itu nggak ada gitu. Ada kasus seperti itu ya dok? Oh banyak, itu yang paling banyak. Sama salah satu lagi yang populer sekarang yang paling banyak banget karena berhubungan banget dengan lifestyle. Nah itu. Itu ke PCO. Bahasa ya PCO itu polycystic ovarium. Kalau yang lebih ininya lagi udah sampai ada sindrom, jadi udah sampai ada kumpulan gejala, jadi PCOS. Polycystic ovarium syndrome. Jadi udah ada kumpulan-kumpulan gejalanya tuh. Biasanya tuh udah mulai tuh ada mulai gangguan haid, kemudian misalnya si perempuannya kok lebih banyak tumbuh bulu nih, berkumis dia, terus kadang ada berjambang gitu kan. Itu juga masuk tuh ke sindrom di PCOS tadi. Atau kok gampang banget jerawatan. Terus yang berhubungan lagi dengan lifestyle apa? Dia obes, gemuk. Nah itu dia, itu juga paling sering, paling banyak. Dok, berarti ini pembicaraan kita sekarang ini ada kaitannya sama podcast kita yang lalu dok, yang mengenai persiapan kehamilan dok ya. Artinya berarti memang sebelum pasangan suami istri itu memvonis dirinya sendiri bahwa kita nggak bisa punya anak, sebelum itu sebaiknya perhatikan dulu pola lifestyle dari diri mereka gitu ya dok ya. Itu pasti. Oke baik dok, kalau begitu saran dari dokter nih dok untuk pasangan suami istri yang memang ingin segera memiliki anak gitu dok, tolong dok boleh di-share mungkin strateginya lebih kurang apa? Oke, jadi kesimpulannya gini, strategi yang pertama pergi ke dokter, cari dokter yang artinya bisa langsung minimal 1-2 kali pertemuan udah ketemu nih penyebabnya. Artinya paling penting strateginya harus dicari dulu penyebab kenapa pasangan ini nggak bisa hamil. Dari penyebabnya dilihat tuh dari penyebab yang lakinya kah atau dari yang perempuan. Jadi nggak bisa satu-satu tuh cuma yang perempuannya aja yang diperiksa, yang setara yang laki-lakinya enggak. Kedua, strategi yang lagi yang lain apa? Yang pasti adalah kesiapan dari mental, psikisnya sama biayanya. Dan itu juga butuh waktu. Jadi harus benar-benar sabar. Jadi mungkin yang paling penting itu untuk strategi gimana supaya cepat hamil. Baik, kalau begitu kelihatannya sudah cukup jelas keterangan dari Dr. Mufti. Demikian pasangan suami istri yang ingin segera memiliki
momongan bisa dikonsultasikan ke Dr. Mufti di Dr. House Clinic supaya ketahuan dulu nih keadaan badan si suami seperti apa, keadaan fisik istri juga seperti apa, sehingga kehamilan yang diharapkan memang bisa cepat terjadi dengan proses yang sehat dan benar, dan tidak perlu buru-buru juga melakukan sebuah proses inseminasi atau bayi tabung, karena ternyata belum tentu itu semua perlu dilakukan bila mana ternyata penyebabnya adalah keadaan seperti tadi, misalnya obesitas atau stres atau mungkin spermanya yang kurang berkualitas. Nah, itu semua bisa dikonsultasikan sama Dr. Mufti di Dr. House Clinic. Begitu, Dok? Oke. Ada penjelasan lagi, Dok, mungkin? Rasanya cukup. Cukup, oke. Demikian viewers and listeners Dr. House Clinic. Kami dari Dr. House Clinic. Selamat sehat, selamat sore, The Lifestyle Clinic.